Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita meminta tolong kepadanya dan memohon ampunan hanya kepadanya. Dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada Nabi dan Rasul setelahnya. Salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini, izinkan saya menyampaikan khutbah malaikat Jibril langsung turun mengajarkan keimanan. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sadaqallahu maulanal azim. Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah. Maksud sekutu-sekutu yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah. Padahal kamu mengetahui bahwa sekutu itu hanya sekedar makhluk. Mereka tidak menciptakan dan tidak akan bisa menjadi Tuhan kecuali yang menciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Fath. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam kelam, tidak tampak bekas bahwa dia dari berpergian, di samping tidak seorang pun dari kita yang mengenalnya. Lalu duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya kepada kedua pahanya sendiri. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam ialah hendaknya kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan haji ke Baitullah apabila kamu mampu pergi ke sana." Lalu seorang laki-laki itu menjawab, "Betul." Perawi berkata, lalu kami merasa heran. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia yang mengatakan betul terhadap jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang iman." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman ialah hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari kemudian. Kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala." Lelaki itu berkata, "Betul apa yang kamu katakan." Lalu dia bertanya lagi, "Berilah tahukan aku tentang ihsan." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ihsan ialah hendaklah kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahulah aku tentang terjadinya hari kiamat." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah orang yang bertanya lebih mengetahui tentang terjadinya hari kiamat daripada orang yang ditanya?" Lalu lelaki itu berkata lagi, "Beritahulah aku tentang tanda-tandanya hari kiamat." Nabi menjawab, "Hendaklah budak wanita melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang-orang biasanya tidak beralas kaki, telanjang, fakir miskin, pengembala kambing berlomba-lomba dalam membangun gedung." Kemudian lelaki itu pergi. Aku masih pun tetap duduk di situ. Kemudian Nabi bersabda, "Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapakah orang yang bertanya tadi?" Aku, Umar, berkata, "Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya lelaki tadi adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan tentang agama." At-Taj'ab Sabki berkata, "Islam adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh dan tidak sah kecuali disertai dengan keimanan. Iman adalah membenarkan dengan hati dan tidak akan diterima kecuali disertai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu." Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi pernah mengutip permufakatan pendapat ahli sunnah, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tauhid bahwa seorang yang beriman dengan hatinya tetapi lidahnya tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, padahal dia bisa mengucapkannya, maka bila meninggal dunia akan dilemparkan ke neraka untuk selamanya. Dia mati kafir. Ketahuilah sesungguhnya seseorang yang kafir tidak bisa dikatakan muslim apabila tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak disyaratkan mengatakan aku bersaksi. Jadi menurut pendapat masyhur cukup membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah menurut pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhah. Namun menurut yang muktamad di kalangan ulama mutakhirin, ulama yang terakhir, diharuskan mengucapkan aku bersaksi. Dengan demikian, menurut keterangan di dalam kitab Al-Ubath, kalau menurut keterangan yang terakhir ini, seandainya seorang kafir yang akan masuk Islam hanya mengucapkan aku mengetahui,
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Aku tidak memakai kalimat aku bersaksi atau kalimat aku mengetahui, tapi langsung berkata tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, maka dia masih belum dikatakan Muslim. Untuk pendapat kalangan imam-imam kita, ada pendapat yang ketiga, yaitu bagi seorang yang kafir yang ingin masuk Islam, disarankan mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu, bagi seorang kafir yang masuk Islam hendaknya berniat hati dan berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, terakhir, beriman kepada takdir. Percaya bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali mesti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk, dan sesungguhnya terciptanya seluruh alam ini dengan qada dan takdirnya. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.